Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 12 ya? Hari ini kita belajar SKI lagi. Peran umat Islam pada masa penjajahan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Namun kompetensi dasar yang akan kita pelajari saat ini adalah menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. KD keterampilannya adalah menilai peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bela negara. Baiklah, anak-anak sekalian, kita pelajari peran umat Islam pada masa penjajahan. Di mana penjajahan ada masa penjajahan Belanda. Nanti kita akan belajar tentang ulama pelopor pembaruan, tentang membangkitkan gerakan nasional dan kesatuan Islam dan priai. Nah, kita bahas satu persatu. Ulama masa pembaruan itu ketika itu karena Belanda menerapkan politik divide et impera, maka tokoh Islam menghimpun kekuatan di daerahnya. Namun ini belum berhasil karena tidak secara nasional. Nah, para tokoh itu antara lain seperti Pangeran Diponegoro di Jawa, Teuku Umar di Aceh, Pangeran Antasari di Kalimantan. Mereka punya bekal agama yang cukup kuat dan menghimpun para ulama di daerahnya. Selanjutnya, dalam membangkitkan gerakan nasional pada masa ini, pemuda yang belajar di luar negeri, di Timur Tengah, di Barat itu dengan semangat nasionalismenya kembali ke Indonesia dan bersatu berjuang meraih kemerdekaan. Tokohnya seperti Kiai Haji Samanhudi, ini kita ketahui pendiri Sarekat Dagang Islam ya. Nah, ini berasal dari Laweyan, Surakarta, berusaha membangkitkan ekonomi rakyat terutama pedagang batik agar bisa bersaing. Nah, namun aktivitas SDI itu diketahui oleh Belanda. Awalnya bukan gerakan politik, hanya murni dagang. Nah, ketika SDI ini bekerja sama dengan Cina Kongsing, nah, maka dibatasi aktivitasnya. Apalagi setelah banyak Cina Solo, Cina Surakarta itu masuk Islam. Ini makam Kiai Haji Samanhudi yang tiap tahun insya Allah siswa-siswi MA Islam ke sana, kecuali ketika pandemi ini tidak ke sana. Kemudian Kesatuan Islam Priai. Ini tokohnya HOS Cokroaminoto. Ini seorang priai ya. Nah, HOS Cokroaminoto bergabung dengan Sarekat Dagang Islam. Kalau dulu murni tanpa politik, nah maka kemudian berubah menjadi Sarekat Islam yang berkembang menjadi partai politik. Karena tahu kelicikan dari Belanda. Karena kebijakannya yang tegas, maka beliau Cokroaminoto ini diangkat menjadi ketua Sarekat Islam. Namun perpecahan Sarekat Islam ini kemudian terjadi, ada dua, yaitu karena masuknya infiltrasi komunisme memaksa HOS Cokroaminoto untuk bertindak lebih hati-hati kala itu. Maka ia bersama rekan-rekannya yang masih percaya bersatu dalam kubu si putih melawan Semaun ya, yang berhasil membujuk tokoh-tokoh pemuda saat itu seperti Alimin, Tan Malaka dan Darsono untuk kubu SI Merah. Nah, tapi HOS Cokroaminoto selalu dijadikan penengah dalam hal ini karena ini Semaun merasa beliaulah gurunya. Sekarang peran yang aktif lagi adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dulu namanya Muhammad Darwis, lahir di Yogyakarta. Pada tanggal 18 November 1912 beliau ini mendirikan Muhammadiyah ya sebagai apa toh? Untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Ini Muhammadiyah ini ditetapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan organisasi politik tetapi sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Nah, untuk menyiasati agar Belanda tidak curiga dengan gerakan Muhammadiyah itu, karena tidak boleh berdiri gerakan Muhammadiyah, maka di lain tempat itu dinamakan nama-nama yang berbeda. Seperti kalau di
Solo itu dinamakan Sidik Amanah Tabligh Fatonah. Ya, Ahmadiyah bahkan namanya di Garut itu namanya Ahmadiyah. Nah, kemudian Al-Munir di ujung Pandang. Nah, gitu. Ini. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan Islam dan pendidikan. Ini perannya yang paling aktif ini. Selanjutnya ada tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini beliau ini pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi masa Islam terbesar di Indonesia ya. Di kalangan Nahdliyin dan ulama pesantren dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh. Kalau Syekh itu kan mendalami kitab Bukhari Muslim. Kalau Hadratus Syekh itu bahkan sudah 6 kitab itu. Nah, beliau ini atas bimbingan Syekh Mahfud dari Trimas Pacitan merupakan ulama dari Indonesia yang pertama mengajar Sahih Bukhari dan Muslim di Makkah. Sahih Bukhari di Makkah. Kemudian pada tahun 1899 sepulang dari Mekah, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Nah, kemudian pada tahun 1926 mendirikan Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Kemudian tanggal 21 sampai 22 Oktober 45 dikukuhkan ada namanya resolusi jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri. Ini tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selain itu juga mendesak pemerintah perannya agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan. Ini di Surabaya ya. Hizbullah ini menghadapi sekutu berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad itu isinya menyerukan bahwa seluruh elemen bangsa khususnya umat Islam untuk membela NKRI. Pertempuran 10 November 45 masih ingat Budi Utomo ya Dr. Sutomo pemimpinnya. Laskar ulama dan santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran. Kemudian kalau tadi kita membahas penjajahan Belanda, kita sekarang ke penjajahan Jepang. Nih, beda. Belanda itu tidak menghormati ulama, kalau Jepang itu menarik simpati ulama. Jadi ulama-ulama didekati tetapi tidak mau ada partai politik. Jadi partai-partai politik itu dibubarkan. Partai politik itu dibubarkan. Ini. Kemudian karena umat Islam ini berperan dalam kemerdekaan Indonesia itu disebabkan karena tekanan yang makin keras pemerintah Belanda pada akhir-akhir pemerintahannya. Maka Muhammadiyah NU sebagai pemicu berdirinya organisasi lain seperti PII, MIAI, Masumi, Hizbullah, Sabilillah, dan Maskar, dan Markas Ulama Angkatan Perang. Nah, perannya bagaimana? Kalau PII ya diketuai oleh Mas Mansur mendirikan yang mendirikan adalah pemuda Muhammadiyah bernama Mas Mansur. Anggotanya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur. Selanjutnya menunjuk Ki Bagus Hadikusumo sebagai pimpinan. Sedangkan MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia itu ikut berperan. Ketika itu ada pameran di Tokyo dibiayai oleh Jepang. Nah, mengutus para ulama-ulama Indonesia dan di sana disambut dengan simpatik, dengan sangat menghormati ulama. Kemudian ada Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masumi. Ini oleh Jepang disuruh melanjutkan kegiatannya walaupun Jepang khawatir dengan kebangkitan Islam. Ini pendirinya Kiai Haji Wahid Hasyim, Ahmad Nasir, Kartosoewirjo. Peran yang lain adalah menanggulangi gerakan Jepang yang melipat gandakan hasil bumi. Lanjut, Hizbullah juga ikut mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya perlu dibentuk peta. Kenapa? Karena
janji Jepang tidak tampak, jadi dihapusi. Kemudian tidak suka dengan kesombongan Jepang. Selain itu, karena tidak tahan melihat penderitaan rakyat, ini berdirinya atas usul para ulama-ulama sepuh. Sedangkan yang ketiga kita belajar pada masa proklamasi. Nah, perannya ulama adalah merumuskan Piagam Jakarta yang awalnya bunyi dalam rumusan Pancasila itu yang poin A adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kemudian tidak disetujui oleh orang Indonesia Timur, sayang sekali ya. Nah, maka dengan rahmat Allah Indonesia memperoleh kemerdekaan tanpa diberikan oleh Jepang. Nah, ya. Kemudian jangan lupa belajar baca dan baca, karena dengan membaca akan tahu apa yang sebenarnya ya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.